sampai imigrasi ya. Nah, saat barang sampai di bandara, dia dicek sama pihak imigrasi, apakah ini sudah terdaftar, apakah sudah kena bea cukai ya. Bea cukai itu pajak masuk barang dari luar negeri. Kalau sudah, bisa diteruskan untuk dikirimkan ke pembeli. Biasanya waktunya ini berhari-hari ya. Apalagi jarak penerbangan kadang membutuhkan waktu juga tidak pendek ya, lama sekali ya kadang-kadang ya. Ada gangguan cuaca ya, gangguan teknis dan lain-lain. Yang ketiga cirinya dibacakan Wildan Zulfami ada? Wildan tidak ada, menghilang. Ada, Tat. Ya, silakan dibacakan, Wil. Baca apa, Tat? Halaman 168. Ciri perdagangan internasional yang ketiga. Nggak ada buku saya, Tat. Kemana bukumu, Wil? Kan belum balik ke pondok, Tat. Aduh, selesai nih. Terus diganti Huda, Al-Huda, Dananjaya. Ya Ustadz. Nomor 3 ya, udah. Ya Tat. 3. Cara pembayaran dalam perdagangan internasional relatif rumit. Pada perdagangan internasional, dengan alasan pembeli dan penjual tidak bertemu langsung dan resiko menyertai dalam perdagangan internasional relatif besar. Penjual dan pembeli lebih percaya menggunakan cara pembayaran dengan perantaraan lembaga keuangan bank, misalnya menggunakan letter of credit atau L/C. L/C adalah surat yang dikeluarkan bank secara perintah importir yang menguasakan penerima surat tersebut untuk menarik wesel pada bank bersangkutan atau bank korespondennya sesuai dengan keadaan seperti tercantum dalam surat tersebut. 4. Ya Ustaz. Yang ketiga, karena pembayarannya ini relatif rumit cirinya ya. Karena tidak bertemu secara langsung dan resiko dari perdagangan internasional ini besar sekali ya. Penjual dan pembeli lebih percaya menggunakan pembayaran dengan perantara, yaitu lembaga keuangan bank. Misalnya dengan kredit ya, atau letter of credit ini surat yang dikeluarkan oleh bank atau perintah importir yang menguasakan penerima surat itu untuk menarik wesel pada bank yang bersangkutan atau bank koresponden sesuai dengan keadaan seperti yang tercantum dalam surat tersebut. Ya. Tapi kalau sekarang pakai online itu tidak rumit ya. Kita transfer ya, membeli barang seumpama ya dari Maroko ya, atau dari Malaysia, itu kita transfer sudah langsung dikirim. Ya, tapi memang nanti resikonya kadang nggak datang ya atau ditipu, nah itu juga besar ya. Makanya para importir yang besar ya, yang dia itu membeli banyak barang dengan harga miliaran atau bahkan triliunan ya, itu selalu menggunakan itu tadi letter of credit. Kalau kita satu orang ya, umpama membeli barang antena dari Cina, cuma satu ya, kita nggak perlu letter of credit ya, sudah cukup langsung transfer saja. Nah, tapi memang resikonya tadi lebih besar. Selanjutnya yang keempat cirinya dibaca Farel Ainuriski. Iya. Ada? Ya, silakan. Yang mana? Lanjutannya dari ciri yang keempat. Yang keempat ini. Ya. Yang perbedaan kebijakan yang
diterapkan oleh tiap negara. Perdagangan internasional melibatkan dua negara atau lebih. Setiap negara menetapkan kebijakan yang berbeda untuk memenuhi kepentingannya sendiri. Sebagai contoh, Indonesia mengimpor beras dari Thailand. Dalam upaya melindungi produsen beras dalam negeri, pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan pengenaan tarif dalam jumlah tertentu terhadap beras impor tersebut. Sebaliknya, ketika Indonesia mengekspor tekstil ke negara-negara Eropa, Indonesia harus tunduk pada kebijakan kuota tekstil seperti yang disyaratkan oleh negara-negara di Eropa. Oke, terima kasih Farel Emosi. Yang terakhir cirinya adalah perbedaan kebijakan yang diterapkan di tiap negara ya. Karena ini perdagangan yang melibatkan dua negara atau lebih, dan setiap negara itu punya kebijakan yang berbeda untuk kepentingannya sendiri. Contoh, kita mengimpor beras dari Thailand. Dalam upaya melindungi produsen beras dalam negeri, Indonesia ini menetapkan kebijakan pengenaan tarif dalam jumlah tertentu terhadap beras impor itu. Ya, agar beras dalam negeri itu tidak kalah saingannya. Sebaliknya, ketika Indonesia ekspor menjual tekstil pakaian ke negara Eropa, Indonesia juga harus tunduk dalam kebijakan kuota tekstil di sana, ya, dibatasi jumlahnya di sana itu ya. Itu menjadi syarat di negara-negara di Eropa. Selanjutnya, faktor pendorong dari timbulnya perdagangan internasional dibaca Dava Putra. Ada Dava Putra, Iya, Tat. Perdana. Baca yang C, faktor pendorong. Iya. 8168 ya, Tat? Ya. Iya. Yang C. 6 yang proses pertemuan. Sebentar. Oh, yang C, yang faktor pendorong tumbuhnya perdagangan internasional. Ya. C, faktor pendorong timbulnya perdagangan internasional. Manusia melakukan perdagangan karena ada dorongan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan mencari keuntungan. Pada awalnya, perdagangan dilakukan dengan cara barter, pertukaran barang dengan barang. Selanjutnya, berkembang perdagangan modern yang dilakukan dengan alat pembayaran. Seperti telah diuraikan di muka, bahwa setiap negara tidak mungkin dapat menghasilkan sendiri seluruh kebutuhan warga negaranya, baik di dalam jumlah maupun ragamnya. Ada negara yang tidak memiliki tambang batu bara, ada negara yang tidak mampu menghasilkan gula, ada negara yang tidak dapat memproduksi sepeda motor, dan ada negara yang tidak memiliki tenaga ahli. Negara yang tidak memiliki tambang batu bara harus membeli batu bara dari negara lain. Demikian juga negara yang kekurangan gula, tidak memproduksi mobil ataupun memiliki tenaga ahli juga harus membelinya dari berbagai negara lain. Adanya perbedaan dalam memproduksi barang dan jasa di setiap negara tersebut menjadi salah satu penyebab timbulnya perdagangan internasional. Perdagangan antar negara terjadi karena setiap negara memiliki keunggulan dalam memproduksi barang dari negara lain. Berbagai faktor yang dapat mendorong dilakukannya perdagangan internasional antara lain sebagai berikut. Oke, 1. sudah. Oh ya. Lanjutkan Mas Abiyu. Ada Abiyu? Abiyu Zaki? Nanti yang tidak merespon atau menghilang, tapi dia tidak ada kendala teknis, tapi dia nggak merespon, artinya dia tidak mengikuti Ustadz. Nanti Ustadz akan meng-kick-nya ya dari pertemuan ini. Jadi kalau di IPS tidak ada yang bisa meng-kick, cuma Ustadz yang bisa ya. Only me, karena sudah Ustadz setting. Nah, jadi yang nggak merespon, siap-siap nanti Ustadz kick ya, Ustadz keluarkan. Baik,
Kalau begitu diganti Zen or Rafai. Dibaca. 1. Usaha untuk memenuhi kebutuhan. Faktor pendorong perdagangan antar negara yang utama adalah adanya keinginan untuk memperoleh barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri sendiri. Hal ini dikarenakan pada dasarnya tidak semua negara dapat menghasilkan semua barang atau jasa yang menjadi kebutuhan penduduknya. Contohnya adalah negara-negara industri tidak dapat memproduksi bahan baku seperti kain dan karet. Dengan demikian, mereka harus mengimpor dari negara lain penghasil bahan baku industri seperti Indonesia. Begitu juga sebaliknya, negara berkembang seperti Indonesia belum bisa memproduksi alat-alat industri modern seperti pesawat tempur atau mobil. Dengan demikian, negara kita melakukan impor barang-barang tersebut dari negara-negara maju. Oke, lanjutkan Arjuna Taufikul nomor 2. Arjuna, ada Arjuna? Tidak ada? Oke. Diganti Indi Yusuf. Ustaz hadir. Ya, silakan. 2. Keinginan memperoleh keuntungan atau divisa untuk meningkatkan penerimaan negara. Dalam rangka meningkatkan penerimaan negara, pemerintah mengekspor barang dan jasa produk dalam negeri ke luar negeri. Dari kegiatan ekspor barang dan jasa tersebut, negara akan memperoleh keuntungan dalam wujud devisa, valuta asing atau mata uang yang diterima oleh dunia internasional. Devisa sangat dibutuhkan oleh setiap negara untuk melaksanakan transaksi internasional. 3. Perbedaan sumber daya alam. Oke, sudah. Oh, sudah. Yang nomor 3, lanjutkan Wildan Safik. Tidak ada? Oke. Masih tidak ada Wildan Safik ya. Oke, mohon maaf. Lanjutkan diganti Rafa Gavin nomor 3. Rafa Gavin, ada Rafa? Rafa, tidak ada juga. Ganti Radityo. Ya Ustadz, Nomor 3, perbedaan sumber 3. daya alam. Perbedaan sumber daya alam. Setiap negara memiliki keadaan geografis yang berbeda-beda. Perbedaan keadaan geografis tersebut menjadikan setiap negara memiliki kekayaan sumber daya alam yang berbeda-beda pula. Pada dasarnya, sumber daya alam adalah faktor produksi negara. Oleh karena itu, setiap negara memiliki keanekaragaman kondisi produksi. Misalnya, negara Indonesia kaya akan hasil buminya seperti cengkeh, lada, dan kopi. Sedangkan negara Australia merupakan penghasil hewan ternak, seperti sapi. Dengan demikian, kedua negara tersebut dapat melakukan pertukaran. Indonesia yang membutuhkan daging mengimpor dari Australia dan Australia mengimpor hasil bumi dari Indonesia. Keanekaragaman produksi inilah yang menjadi faktor pendorong munculnya perdagangan internasional. Oke, terima kasih. Ini Wildan. Ada suaranya apa enggak Wildan? Buku saya hilang, Dut. Nah, kenapa enggak ada suaranya? Bilang kalau hilang. Nyari soalnya, Dut, panik. Ustaz kira kamu enggak mengikuti, kamu ketiduran. Jadi Ustaz kick. Masih bisa masuk lagi, tapi Dut. Ya, tapi kan enggak Ustaz itu. Enggak Ustaz checklist ya. Iya, Dut. Maaf, Dut. Bukunya nanti belajar gimana, Bil? Kalau hilang. Nanti tak cari kok, Dut. Soalnya itu ketumpuk sama bukunya kakak. Iya. Nomor 4, dilanjutkan baca Hanif Nasrullah. Ada Hanif? Hanif Nasrullah.
Hanif Nasrullah, nggak ada. Oke, ganti Faza Ismail. 4. Perbedaan selera konsumen. Selera konsumen di dalam negeri terhadap produk luar negeri akan memengaruhi suatu negara untuk mengimpor barang dan jasa tersebut. Perbedaan model suatu produk tertentu yang dihasilkan oleh suatu negara kadangkala akan menarik minat konsumen terhadap produk tersebut. Dalam hal ini, selera ternyata dapat menimbulkan perdagangan internasional. Contohnya adalah negara A sebagai penghasil daging sapi dan negara B sebagai penghasil daging ayam dengan jumlah yang sama. Namun, penduduk negara A lebih menyukai daging ayam, sedangkan penduduk negara B lebih menyukai daging sapi. Kondisi seperti itu dapat mendorong terjadinya perdagangan internasional yang akan menghasilkan keuntungan bagi kedua negara. Oke, terima kasih. Lanjutkan. Ini ada yang baru masuk nih. Abizar, ada suaranya Abizar. Ada Ustaz. Ada. Lanjutkan Abizar, nomor 5. Halaman berapa? Saya barusan masuk. 170. Oke. Bentar. Kenapa kamu telat, Abizar? Koneksi, Ustaz. Oh, koneksi. Kelima kan, Ustaz? Ya, perbedaan kemampuan. Perbedaan kemampuan sumber daya manusia. Kemampuan sumber daya manusia antara negara satu dengan negara yang lain sangat berbeda. Contoh, ada negara yang sudah mampu dan ada yang belum mampu untuk memproduksi pesawat terbang. Sedangkan hampir seluruh negara membutuhkannya. Hal inilah yang mendorong terjadinya perdagangan antar negara. Oke, kita lanjutkan. Kevin, ya Kevin. Nomor 6 Kevin, 170, lanjutkan. Disimak ya, yang lainnya ya, kalau semuanya baca ya, biar nggak tanya. Perbedaan kemampuan negara untuk mengolah sumber daya ekonomi. Perbedaan kemampuan negara dalam mengolah sumber daya ekonomi menyebabkan terjadinya perbedaan biaya produksi. Hal ini menyebabkan biaya produksi di suatu negara relatif lebih murah jika dibandingkan dengan biaya produksi di negara lain. Kondisi demikian menyebabkan suatu negara memutuskan untuk mengimpor barang karena lebih murah. Oke, ya. Nomor 7 Abimanyu. Abimanyu. Ya, Ustaz. Nomor 7 halaman 171 baca. Bawa bukunya Ustaz Masyan. Kamu pondok iya? Iya. Wow, bisa juga nih. Ya. Oke, diganti Andika Putra. Bisa suaranya Andika? Iya, Ustaz. Lanjutkan nomor 7 halaman 1. Keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan negara lain. Keinginan untuk membuka kerjasama dengan negara lain akan mendorong terjadinya perdagangan internasional. Pada sisi lain, perdagangan antar negara juga akan menyebabkan hubungan kerjasama antar negara yang semakin erat. Oke, Ini nomor 8, lanjutkan Farad Nader, ada Farad? Farad Nader, nggak ada? Oke, diganti Wildan Aufar. Ya Ustaz. Lanjutkan nomor 8. Adanya era globalisasi dengan perdagangan bebas menyebabkan tidak satu negara pun di dunia ini yang dapat hidup sendiri. Mereka membutuhkan kerjasama dengan negara lain dan salah satu bentuknya adalah perdagangan internasional tersebut. Lanjut Ustaz. Ya,
9 Faiz Erbakan dari supporting. Bawa buku apa enggak Faiz? Faiz Erbakan. Ya Ustaz. Bawa buku apa enggak kamu? Enggak, bukunya di asrama Ustaz. Baik, lanjutkan Irfan Alim. Ya, 9. Adanya kelebihan produk dalam negeri. Terkadang suatu negara menurunkan produksi secara besar-besaran sehingga menimbulkan kelebihan produk. Untuk menghindari kerugian, mereka harus membuat ke pasar yang lebih luas. Oleh karena itu, kelebihan barang produksi dapat mendorong terjadinya perdagangan internasional. Ya, oke. Terima kasih. Jadi itu adalah beberapa faktor ya, pendorong ya, dari timbulnya perdagangan internasional. Pertama, usaha untuk memenuhi kebutuhan setiap negara itu kebutuhannya berbeda-beda. Kalau dia kekurangan, dia harus mengusahakan untuk mengimpor barang. Lalu ada keinginan untuk mendapat keuntungan devisa dalam rangka meningkatkan penerimaan negara. Di Indonesia, penerimaan devisa paling besar itu di Pulau Bali, wisata. Ya. Itu menghasilkan devisa yang sangat besar. Ya. Keuntungan dari luar negeri itu namanya devisa. Yang ketiga, adanya perbedaan sumber daya alam tadi ya sudah bersama. Yang keempat, selera konsumen. Ini beda-beda ya. Negara A penghasil daging, Australia ya. Nah, negara kita penghasil padi, agraris, pertanian. Sehingga kita harus mengimpor daging dari Australia. Baliknya Australia mengimpor beras dari kita. Yang kelima, kemampuan sumber daya manusianya juga berbeda. Ya. Ada yang bisa memproduksi pesawat terbang seperti Amerika, ada pesawat Boeing, ada pesawat Cessna. Ya. Kalau kita masih belum bisa membuat pesawatnya. Ya, kita harus impor ya, pesawat. Lo udah Lalu, bisa kan Tat? Dulu, tapi nggak pernah dipakai ya. Habibie, zamannya Habibie ya. Nah, tapi tidak bisa untuk diproduksi. Ya. Nomor 6 ada perbedaan kemampuan negara untuk mengolah sumber daya ekonomi. Ya. Ada banyak sekali sumber daya ekonomi. Ya. Mengolahnya itu butuh kemampuan, butuh ahli. Nah, kalau kita nggak punya ahlinya, maka kita harus mendatangkannya dari negara luar. Lalu kerjasama hubungan politik dan dukungan negara lain. Ini juga penting ya. Kalau kita dengan Israel itu nggak ada kerjasama, nggak ada hubungan politik, dan nggak ada dukungan. Ya, kita nggak pernah berdagang dengan Israel. Lalu era globalisasi ini bebas, tidak ada yang tertutup. Mungkin hanya satu yang aneh itu ya, Korea Utara itu yang tertutup ya. Yang lainnya itu bebas. Bahkan Cina yang komunis itu bebas perdagangannya. Korea Utara saja yang aneh. Ya. Yang kesembilan, kelebihan produk dari dalam negeri. Ini menjadi faktor juga. Ya. Baik, dari penjelasan Ustaz ya, tentang faktor tadi ya, dan pengertian dan ciri-cirinya, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Maka sudah dipahami. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, Ustaz akhiri. Untuk aktivitas nanti kita bahas minggu depan. Semoga bermanfaat dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Ustaz, Langsung keluar ya. recordingnya boleh minta tolong dimatikan Ustaz.